luapkan semangatmu, jalani hidup ini, tetaplah gagah berani. Teriakan suaramu, berlari kejar mimpi, hingga kau gapai mentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kayaknya belum pada jawab semua ya. Salam dari aku. Ulangi lagi ya, sekali lagi ya. Bisa di-unmute buat jawab salam karena jawab salam itu hukumnya wajib gitu. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah semangat ya semuanya ya. Masih semangat gak? Semangat. Udah mulai melemah? Semangat. Bagus ya, harus tarik sis, semongko ya. Nah, sebelumnya perkenalin dulu. Dari tadi aku ngomong aku belum memperkenalkan diri gitu ya. Nama aku Raisa Aya Zahra yang bakal jadi master ceremony di acara LDKS hari ini. Karena kan kemarin udah ada Syaruna tuh. Nah, sekarang giliran aku sebagai MC. Jadi ingat ya, nama aku Raisa Aya Zahra, biasa dipanggil Ajet kayak gitu. Nah, terus sekarang kita tes jargon dulu ya. Masih pada ingat gak jargonnya apa? Ingat. Masih pada ingat gak? Coba ayo unmute dulu. Jawab pertanyaan aku. Ingat gak? Ingat. Ingat. Oke, langsung aja ya. Kita tes jargonnya. Let's fight to the high. I am a leader. Kok masih pada lemes gitu ya? Ayo dong semangat dong. Gimana sih? Ulangin lagi ya sekali lagi jargonnya. Let's fight to the high. I am a leader. Oke. Nah, kalian apa kabar nih by the way? Apakah baik-baik saja atau tidak? Alhamdulillah baik. I'm fine, thank you. Alhamdulillah baik. I'm fine, Bener thank nih you. teh baik apa enggak? Baik. Baik. Alhamdulillah baik, Kak. Nah, sekarang itu untuk pertemuan kali ini itu kita bakalan mendengarkan materi dari 3 pembicara kita, yaitu ada Kabaim, Kanasya, dan Kasyawal. Kita langsung aja ya ke pembicara kita yang pertama, yaitu Kak Muhammad Ibrahim Ismail. Nah, di sini bisa kalian lihat beliau itu pernah menjabat sebagai Ketua OSIS SMA IT Askia pada periode 2018 sampai 2019. Lalu pernah juga menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS tahun SMA IT Askia tahun 2017 dan 2018. Tidak hanya itu, saat SMP pun Kak Baim pernah menjabat sebagai Ketua OSIS SMP IT Insan Mandiri tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Lalu Kak Baim juga punya pengalaman di forum OSIS Kabupaten Sukabumi, yaitu Foksi, di Divisi Perhubungan dan Kominfo tahun 2019 sampai dengan 2020. Sedangkan untuk
beliau juga pernah meraih peserta terbaik di pelatihan dasar kepemimpinan pelajar SMA Jawa Barat dan pernah juga menjabat sebagai ketua angkatan di acara tersebut. Lalu beliau juga pernah menjadi finalis di acara seleksi kepemimpinan pelajar nasional tingkat Jabar pada tahun 2019. Ya itu ya, kalau misalnya kalian mau baca-baca lebih lanjut, itu ada di tertera di layar kalian, boleh kalian baca-baca dulu sedikit. Nah, untuk Kak Baim. Halo, assalamualaikum. Ya, Kak Baim gimana nih, udah siap belum? Boleh share screen ya? Udah siap, Kak? Boleh share screen. Hostnya siapa ya, Jet? Kenapa? Host di meeting. Oh, hostnya itu. Yang SIT Askia, bentar ya. Boleh. Oke, sudah ya, Kak? Udah ya? Ya, dipersilakan ya, Kak. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum? Udah, Kak. Udah. Baik, kita mulai ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini semoga kalian sehat-sehat terus, dimudahkan, dilancarkan belajarnya, kegiatannya. Teman-teman, sebelumnya ada yang kenal dengan Kak Baim? Ada yang belum kenal dengan Kak Baim? Mungkin adik-adik kelas yang baru masuk ke SMA Askia belum kenal ya. Oke, kita perkenalan dulu. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Ismail. Di sekolah biasa dipanggil Baim. Hari ini saya melanjutkan pendidikan di IPB University, jurusan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Angkatan 57. Pernah menjabat sebagai ketua OSIS di SMA dan alhamdulillah hari ini tergabung di organisasi sosial, lingkungan, dan kemanusiaan Mahaventure gitu. Hari ini alhamdulillah senang sekali bisa bertemu dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, yang mempunyai semangat yang tinggi gitu ya. Teman-teman, selamat, kalian adalah orang-orang yang terpilih karena tidak semua orang tidak bisa masuk di OSIS ini. Jadi bersyukurlah kalian adalah para pemenang, kalian adalah orang-orang terpilih yang nanti bisa dan dapat melakukan perubahan-perubahan yang sangat besar gitu. Kita lanjut. Nah, teman-teman, kita tahu Indonesia hari ini, pemuda-pemuda di Indonesia hari ini banyak sekali pertumbuhan dan perkembangannya pesat sekali gitu ya. Dan apa yang menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa itu? Yang pertama di pendidikan. Bahwa kita tahu bahwa pendidikan di Indonesia itu masih harus terus diperjuangkan dan terus direvisi gitu. Nah, kita sebagai anak muda harus bisa ke arah sana. Yang kedua itu di organisasi. Nah, perubahan-perubahan yang besar itu akan terlaksana ketika perubahan-perubahan yang kecil selalu dilaksanakan gitu. Ada Agim pernah berkata ada rumus 3E dari diri sendiri, mulai dari hal terkecil dan mulai dari sekarang. Nah, dengan kalian berorganisasi hari ini, kalian akan berproses step demi step yang nantinya kalian akan melaksanakan perubahan-perubahan yang sangat besar. Dan yang terpenting karakter. Karakter ini harus melekat dan harus terus ada di dalam diri seseorang agar nanti perubahan yang kecil tadi akan menjadi perubahan yang sangat besar gitu. Sebelumnya kalian lanjut dulu. Nah, ini adalah tujuan bangsa Indonesia. Sebelum kita berbicara terkait dengan organisasi, kita bicara dulu tujuan bangsa Indonesia, bahwa di situ dibuat warna putih mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi nenek moyang terdahulu, pahlawan terdahulu itu memikirkan bahwa bangsa Indonesia itu ya untuk mencerdaskan generasi-generasi selanjutnya gitu. Sebelumnya kita diskusi dulu ya. Ada yang tahu apa itu organisasi? Boleh di-unmute ya. Dijawab aja. Halo? Teman-teman, suara saya terdengar? Halo, terdengar Kak. Boleh, ada yang Dengar, Kak. tahu apa itu organisasi? Boleh Kak.
Jadi organisasi itu suatu kelompok atau suatu kelompok orang gitu yang memiliki tujuan yang sama gitu Kak. Seperti itu. Jadi Nah. organisasi dibuat karena mereka semua memiliki tujuan yang sama gitu. Contohnya aja OSIS. Tujuannya untuk memajukan sekolah seperti itu. Betul ya, apa yang dikatakan oleh Jundi. Jundi kan tadi Jundi yang jawab. Ya Kak. Ya, baik, kita lanjut. Di sini Kak Baim akan berbagi sedikit pengalaman terkait dengan apa yang pernah Kak Baim alami dan yang pernah Kak Baim rasakan ketika di organisasi. Betul ya, tadi yang dikatakan oleh Jundi bahwa organisasi itu adalah suatu wadah yang menampung lebih dari satu orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, yang dimana tujuan itu sesuai dengan ADART-nya, sesuai dengan visi dan misi dari organisasi tersebut. Gitu. Jadi misalkan kalian di OSIS SMA ITSK berarti bagaimana kalian menjadi satu kesatuan organisasi yang saling menyempurnakan untuk tujuan kemaslahatan siswa dan sekolah intinya gitu. Banyak sekali manfaat dan fungsi ketika kita ikut berorganisasi kawan-kawan. Jadi ditekankan lagi kepada kalian, bersyukurlah kalian ada di barisan orang-orang yang hebat, barisan orang-orang yang terpilih gitu. Jadi jangan sampai menjadi alasan untuk tidak ikut berorganisasi, untuk tidak melakukan kebermanfaatan gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 manfaat ketika kita berorganisasi. Kita bahas dari yang pertama, menambah wawasan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam sebuah organisasi itu banyak sekali orang-orang yang dimana tidak mungkin satu kepala punya pemikiran yang sama, gitu kan. Nah, dengan kita berorganisasi itu menjadi tadi satu kesatuan yang saling menyempurnakan. Keberagaman yang kita miliki hari ini, mungkin teman-teman ada yang dari luar suku Sunda atau bahkan luar Sukabumi, bahkan luar suku Sunda. Nah, keberagaman yang kalian miliki, potensi yang kalian miliki itu didiskusikan nanti di ruang rapat yang nanti akan menambah wawasan insight satu dengan yang lainnya. Gak mungkin kan satu kepala itu frekuensinya sama gitu. Pasti kan ada perbedaan, ada perdebatan, ada argumentasi di sana. Nah, dengan berorganisasi kita akan menambah wawasan tersebut. Kita patut kita ketahui bahwa teman-teman, ilmu organisasi ini tidak akan kita dapatkan hanya dengan duduk, mendengarkan guru, menyiapkan kotratan dan jawaban. Jadi senang sekali, bersyukur kalian ada di sini gitu. Nah, yang selanjutnya belajar mengatur waktu. Ini salah satu yang urgent ketika kita berkegiatan sehari-hari gitu ya. Dan patut kita ingat bahwa amanah-amanah yang besar itu tidak akan salah memilih pundak. Nah, tadi kalian adalah orang-orang terpilih yang nantinya akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kalian pilih. Dengan belajar mengatur waktu, dengan organisasi, kalian akan bisa memanage diri sendiri, memanage teman-teman kalian, memanage organisasi kalian, memanage waktu kalian, memanage main kalian, belajar kalian, dan ingat, jangan sampai menjadikan akademik sebuah alasan untuk tidak memberikan kebermanfaatan. Itu banyak orang-orang yang mengira bahwa ketika organisasi nanti akademik saya bagaimana, ketika organisasi nanti kegiatan-kegiatan saya bagaimana. Itu bukan menjadi sebuah alasan, kawan-kawan. Ya, orang-orang yang berorganisasi, banyak orang yang dia pintar, dia cerdas, dia bisa melesat tinggi gitu. Jadi itu bukan menjadi sebuah alasan. Ya. Jadi jangan menjadikan akademik sebuah alasan untuk tidak memberikan kebermanfaatan. Yang ketiga, mengasah kemampuan sosial. Kita sebagai manusia adalah makhluk sosial, pastinya kan. Yang mana sebagai manusia, makhluk sosial butuh peran orang lain dong, gitu. Nah, dengan kita berorganisasi, tadi hal-hal besar itu akan terlaksana ketika hal-hal terkecil terus dilaksanakan. Nah, dengan belajar sosial di organisasi, kita akan terus belajar mengalami ilmu-ilmu kehidupan untuk kedepannya gitu. Misalkan dalam sebuah kehidupan, pastikan kita melihat orang-orang yang
tidak selayaknya hidup gitu. Maksudnya bisa jadi dia kurang mampu atau bisa jadi dia kesusahan. Nah, kemampuan sosial inilah nanti yang akan bisa kita menjadikan berempati. Tapi ingat, empati itu bukan sekedar kasihan ya. Misalkan kalian melihat kaki-kaki berdagang atau misalkan pengemis lagi mengemis gitu ya. Kalian merasakan empati dan kalian mikir, kok kasihan ya bapak itu. Nah, bukan hanya sekedar itu, tapi lebih ke apa nih? Apa yang bisa saya lakukan untuk itu? Kebermanfaatan apa yang bisa saya berikan kepada orang itu? Dengan berorganisasi, kita akan bersama-sama untuk mewujudkan itu semua. Jadi melihat tadi permasalahan yang ada, dan itulah tugas kalian. Berani untuk menyuarakan kebenaran, buka mata untuk melihat kebenaran, menyuarakan, mendengar, buka telinga untuk mendengar jeritan-jeritan penderitaan gitu. Itu adalah organisator. Nah, yang membentuk pola pikir yang baik. Ketika kita berorganisasi, tadi kita akan dituntut bagaimana beretitude. Sikap kita terhadap teman seperti apa, sikap kita terhadap guru seperti apa, sikap kita terhadap adik kelas seperti apa. Itu pola pikir yang baik, yang karena kita sering berdiskusi, tukar pikiran dengan teman-teman, itu akan terus terlaksana gitu. Nah, pola pikir yang baik ini akan tercipta ketika kita seiring berjalannya waktu, ketika kita sering berdiskusi. Begitu kawan-kawan. Nah, lanjut. Organisasi intinya adalah di dalamnya orang-orang hebat, para pemimpin-pemimpin gitu. Melatih diri untuk menjadi seorang pemimpin. Kalimat yang sering kita dengar bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Nah, melatih diri menjadi seorang pemimpin karena teman-teman patut kita garis bawahi, pemimpin itu tidak hanya dilahirkan. Pemimpin itu tidak hanya dilahirkan, namun juga dipersiapkan. Seorang pemimpin tidak hanya terlahir dari bakat alam, namun juga pengalaman. Ingat ya, pemimpin tidak hanya dilahirkan, namun juga dipersiapkan. Pemimpin tidak terlahir dari bakat alam, namun juga pengalaman. Nah, dengan kita berorganisasi, latihan-latihan kepemimpinan, pengalaman-pengalaman kepemimpinan itu kalian akan dapatkan untuk nanti berproses menjadi seorang pemimpin ke depannya. Gitu. Yang selanjutnya, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Organisasi pastinya ada komunikasi dong, ya. Yang dimana dengan berorganisasi kita dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi kita. Bagaimana caranya berkomunikasi dengan atasan, bagaimana cara berkomunikasi dengan yang bawah, bagaimana berkomunikasi dengan teman sebaya. Hal unik dan menarik ketika saya dan teman-teman kemarin berorganisasi mengikuti OSIS gitu ya. Itu bisa belajar dan terus melatih komunikasi dengan kepala sekolah, berkomunikasi dengan guru-guru, bagaimana berkomunikasi, bahkan yang paling unik adalah berkomunikasi negosiasi dengan manajemen, dengan yayasan. Ini adalah hal yang menarik dan bagaimana kita bertukar argumen dengan orang-orang yang di atas kita gitu. Nah, hanya di organisasi lah kita bisa mendapatkan ini. Bagaimana kita berargumen dengan teman di rapat, misalkan menyanggah ketua ketika berbicara itu seperti apa, interupsi seperti apa, atau misalkan menyampaikan ketidaksetujuan seperti apa, itu kalian akan merasakan nanti ketika berorganisasi dimulai. Gitu. Nah, juga misalkan sekarang lagi online gitu ya, nggak offline, berarti kan rapatnya harus meeting, harus Zoom, harus online, harus dalam jaringan gitu. Nah, bagaimana ide-ide dan inovasi itu kalian tuangkan di sana. Gitu. Sopan santunnya, tata kramanya dijaga, dan apa nih kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk walaupun dengan online gitu. Nah, nanti kita saling tukar pikiran, kita saling tukar ide gitu, satu dengan yang lainnya. Tadi bahwa kita keberagaman yang kita miliki menjadi satu kesatuan yang saling menyempurnakan. So, yang selanjutnya problem solving dan masalah konflik gitu.
kita tahu bahwa di dalam kehidupan sehari-hari setiap